Saya berharap teman-teman yang punya anak juga di rumah, kalau boleh di saat kita punya masalah, jangan dihantam ke anak. Dan mohon maaf, beliau bukan orang tua kandung saya, tetapi saya sangat taat, patuh apa kalimat mami. Wow. Saya menyisikan sepersekian penghasilanku, kita split 3. Nah yang split 1 nih buat gua besok mau nyalon Bupati Sanget. Oh. Boleh gak satu pertanyaan lagi? Laki-laki, tadi kan perempuan. Iya, Sekarang oke. laki-laki. Oh Oke. boleh. Ya. Ya silakan Mas. Hai, nama gue Eugene. Eugene. Eugene, yes. Dan pertanyaan gue cukup simpel, tapi ini mau ngelihat ke masa lalu aja. Karena Kak Mongol itu dulu ada cerita dengan keluarganya, terus sempat dikutuk sama keluarganya, lu cuma jadi satpam. And in the end of the day, turns out you jadi satu orang di Indonesia yang dibayar dengan rate paling tinggi gitu. If you can go back, ya, kalau bisa balik ke waktu dulu, ada nggak hal yang mau disampaikan ke Mongol yang masih kecil dengan segala pengetahuan yang udah Kak Mongol punya sekarang? So good Eugene. Ada nggak Kalau sananya balik ya ke masa lalu. Iya, dan sebuah kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh seorang Mongol di masa kecil, dan mungkin sekarang nih Mongol bisa balik ke momen tersebut bilang, no, don't do that, kayak gitu. Kalau saya selalu tidak pernah mau kembali ke masa lalu. Karena kalau kalian Mongol kembali ke masa lalu berarti Mongol merubah. Wow. Nah kalau dirubah lagi yang di masa lalu nggak jadi seperti sekarang. Ya. Saya sakit hati sama orang yang bawa saya sekolah pendeta. Ya. Bisa. Tetapi kenapa Mongol nggak pernah marah? Karena dengan mereka tidak bawa saya ke sekolah pendeta, saya nggak jadi artis. Jadi bagaimana caranya saya menikmati hidup? Saya selalu memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Saya tidak pernah mau dendam sama keluargaku. Saya justru di saat COVID saya bantu keluargaku. Bang Daniel di saat COVID itu terjadi saya punya job paling terakhir itu bulan Maret. Wow. Saya masih menghasilkan 400 juta. Saya di kamar doa sama Tuhan. Tuhan kita bagi 2. Kita 200, Ngana 200. Ya jujur aja bisa Bang. ya ngobrol Ya. kayak gitu ya sama Tuhan ya, wow. Lo ngapain ngobrol sama Tuhan harus bapak kekal. Oh lama banget itu bro. Iya. Karena gue anggap Tuhan itu sebagai ayah, sebagai sahabat, sebagai orang, sebagai teman terdekatnya Mongol. Jadi Mongol pakai bahasa Manado. Tuhan, Turan 2 berbagi 2. Kita 200, Ngana 200. Kita mau bantu orang-orang yang kena COVID. Wow. Oke toh, Tuhan punya kita bawa ke gereja. Dah, Mongol bawa ke gereja, gua sisa Mongol mau bagi ke. Mongol bangun subuh, ada yang bangunin. Disuruh doa pagi. Lagi sementara doa pagi, Mongol lagi Tuhan. Pokoknya kita pergi kegiatan ini Tuhan berkati karena kita mau bantu banyak orang. Hei ada suara muncul. Mulailah dari Yerusalemmu. Gua tengking tuh suara. Dalam nama Yesus ini bukan dari Tuhan. Jauh amat gua harus ke Israel. Ke Yerusalem dulu. Iya. Ternyata dikasih pengertian. Suruh Mongol tuh kayak buka Facebook. Ngelihat di Facebook ada saudara Mongol curhat. Oh Tuhan so susah ini hidup. Kok boleh keluar dari rumah. Mau makan bagaimana. Wow. Ternyata Tuhan suruh Mongol bantuin keluarga dulu. Jangan ngebantuin orang udah di Gorontalo. Circle yang terdekat dulu. Betul. Jadi Mongol pulang Manado gua beliin beras 60 kilo. Mie instan semuanya, telur 10-10. Gua bagi sama keluarga, sisanya gua bikin makanan sehat buat para medis di Sulawesi Utara di 3 kota 3 kabupaten selama 3 bulan berturut-turut setiap hari. Wow. Nah, jadi kayak begitu. Jadi saya nggak mau kembali ke masa lalu karena gua udah berdamai dengan masa lalu. Sehingga karena bisa memberkati mereka juga sekarang. Jadi sekarang lah Mongol bangunlah komunitas buat di daerah. Jadi saya banyak orang Manado kan Bang Daniel pasti tahu lah cantiknya orang Manado dan gantengnya orang Manado tuh banyak. Kak bawa kok kita ke Jakarta biar kita jadi artis. Saya nggak pernah mau bawa. Saya mendingan bawa almarhum Ria Irawan, Emil Geham almarhum, Viva Westi, Ari Aziz, termasuk Bang Jeremy Teti. Gua bawa Bang ke Manado.
ngajarin acting, ngajarin public speaking. Jadi gue kasih ilmu dulu ke kalian, baru kalian ke Jakarta. Jangan masih mentah ke Jakarta, orang logat masih Manado. Bangun tidurnya orang Manado kadang jam 9 pagi, sedangkan callingan syuting jam 6. Jadi gue didik dulu mereka di daerah. Disiplin Nanti dulu. kalau ada yang mau bawa silakan. Jadi itu yang Mongol lakukan Bang. Jadi dari janji gue kepada Tuhan 12,8% dari penghasilanku buat daerahku. 12,8%. Betul. 2%, 1,2% buat diakonia. Mongol fokus ke panti werda. Saya tidak pernah bawa ke panti asuhan Bang. Justru Karena orang tua. Werda panti itu asuhan udah kebanyakan Bang. banyak yang pengen nyumbang ke situ. Ulang tahun yayasan, ulang tahun kantor. Panti asuhan nih oma-oma. Lu tau gak enaknya di oma-oma? Kita gak perlu stand up. Nyanyi Bang. Iya. Mongol tuh boleh jujur Bang. Rahasia kesuksesan Mongol adalah 3 hal Bang. Oke. 1, jaga hati. Ya. Karena gue baca di Alkitab di Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saya gak pernah mau sakit hati dengan siapapun. Ya. Saya gak pernah pingin punya dendam dengan siapapun. Paling terakhir silakan cantik. Perkenalkan, nama saya kebetulan juga sebenarnya namanya Mutiara. siapa? Mutiara kalau Mutiara. Mutiara. Ini Mutiara. Ya, nanti yang satu hilang. Eugene. Ya, Eugene Mutiara yang hilang. Ya, silakan cantik. Iya, jadi begini, saya tadi sempat terketuk hati saya karena kebetulan saya adalah seorang ibu. Jadi ketika saya dengar tadi Kak Mongol cerita bahwa ibunya dispasung dan segala macam, itu jadi saya berpikir gitu ya, pasti anak itu ekspektasi terhadap orang tuanya tuh sungguh besar. Ketika kita bisa menjadi orang tua yang baik, ketika kita bisa jadi, itu kan harapan semua orang ya. Yang saya ingin tahu tuh apa perasaan pertama yang Kak Mongol rasakan ketika kakak tahu bahwa itulah ibu kakak yang harus dipasung, memiliki masa kelam, dan tidak sesuai ekspektasi anak pada umumnya. Itu yang pertama. Karena saya menyadari bahwa di luar sana, di semua ketidaksempurnaan kita seorang perempuan, harapan kita kita kepingin dihargai dan disayang oleh anak pasti kan. Nah itu yang pertama. Dan kedua yang ingin saya sampaikan adalah Kak Mongol adalah orang yang sangat beruntung karena selalu memiliki rasa terpanggil sama Tuhan. Karena rasa itu tidak semua orang bisa alami loh Kak. Karena saya pernah baca satu buku adalah ketika orang bisa mendekat pada Tuhan itu sebenarnya adalah undangan. Karena Tuhan yang ingin kita mendekat sama Tuhan. Dan ketika saya dengar semua cerita Kak Mongol, saya mikir, oh Kak Mongol ini adalah orang yang sangat diberkati. Orang yang sangat dilindungi gitu ya. Nah, saya ingin tahu, pernah ada satu titik di mana Kak Mongol tuh kecewa atau marah gak sama Tuhan? Yang membuat Kak Mongol itu merasa bahwa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu tidak sesuai ekspektasi Kak Mongol. Dan bagaimana Kak Mongol akhirnya merasa bahwa ini tuh dengan segala kelemahan Kak Mongol tuh Kak Mongol akhirnya menyadari bahwa oke, ini saatnya aku menyembah lagi kepada Tuhan gitu. Itu menurut saya itu aja cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Yara. Pertanyaan pertama di perasaan tahu itu Mama Mongol kan berarti saya usia masih 5 tahun. Jujur di hadapan Tuhan dan teman-teman semua saya gak punya perasaan apa-apa Bang. Iya. Karena gue masih kecil. Gue gak punya kayak guilty feeling atau apa. Gak ada karena memang gue masih kecil. Bahkan abis nutupin mata gue lari-lari kan main tuh sampai gue bisa ngelihat di atas genteng itu kan. Tapi di saat saya sudah menjadi seorang stand up komedian itulah alur baliknya Mongol untuk berdamai dengan diri. Paling pertama tuh berdamai dengan diri. Baru berdamai dengan keluarga. Apa yang Mongol lakukan, Mongol yang nyamperin mereka. Karena buat Mongol pengampunan itu Tuhan udah kasih dan kita juga harus mempraktekkan pengampunan yang sama. Jadi saya gak punya dendam dengan siapapun. Tapi ada satu masa di saat Mongol tuh waktu hidup di jalanan itu, saya jualan koran di Tugu Tani. Saya masih ingat banget itu adalah masa yang saya kayak gak kuat hidup Bang. Karena sekalipun saya anak yang gak dianggap di keluarga, kayak cucu yang gak teranggap, tapi om aku tuh tuan tanah Bang. Jadi setidaknya dengan gua mencuri buah pala gak membuat dia miskin. Nah sekarang gua harus jualan koran Bang. Dan gua belum bisa logat Jakarta Bang. Jadi waktu itu gua bilang Tuhan, ini bagaimana koran ini harus laku.
Jadi lu mau beli koran atau gua bacain gitu. Kan kalau gua bacain kan pas dia ketawa kan dosa bang. Jadi daripada dia ketawa dia beli bang. Dan itu ternyata ada feedbacknya setelah gua jadi artis bang. Apa tuh? Saya diajak Raffi Ahmad main di film RA Production. Judulnya The Secret Suster Ngesot. Oke. Lawan main saya Nunung. Oke. Saya nggak tahu saya akan jadi apa. Pas nyampe lokasi ngol ntar lu sumbingnya. Jadi sumbing. Ditanyakan sama Nunung, bagaimana kabar anak saya Pak Mantri? Mongol dialognya cuman, una meningan. Lu tanya sama Raffi dibayar cepet bang. Cuman jadi sumbing dapat 100.000 bang. Jadi bencong di Komik 8 150 juta bang. Gua jabanin mau jadi apa aja penting duit masuk. Jadi gue berdamai, gue udah gak lagi mau menganggap masa lalu itu adalah masa yang harus gue sesali. Sekarang gue ada di fase ini, apakah gue pernah merasa lelah? Pernah bang, jujur. Tetapi yang gue lakuin adalah gue duduk di kaki Tuhan. Wow. Gue kalau waktu hidup di jalanan itu, gue boleh jujur tanya sama security kedutaan besar Amerika yang di Untung Suropati. Untung Suropati bang. Saya kan di Untung Suropati itu ada batu kayak orang tingginya. Itu gue nangisnya di situ. Karena gue udah nggak kuat bang. Apalagi kan teman-teman Manado Mongol tuh ketemu Mongol bukan kayak memberi semangat, tapi kayak geng malu dong ngana gitu-gitu. Masa baju koran begitu. Akhirnya Mongol nggak mau bergaul dengan teman-teman Manado. Gue bergaulnya sama orang Batak. Karena cocok di muka juga bang. Iya bisa. Iya jadi langsung pada ditanya marga apa Mongol. Aku orang Manado bu. Kayak mukamu kayak bodat ngawur. Gitu. Ya kan? Tapi kalau untuk pertanyaan kedua. Pernah marah gak sama Tuhan? Gak pernah bang. Saya cuman waktu itu tuh nangis bang. Selalu sehabis nangis nanti Mongol bilang begini. Terserah Jono Tuhan ngana mau bawa kemana kita iko. Terserah Tuhan mau bawa kemana gua ikut. Gua pertama kali masuk Jakarta itu gereja itu masih di GBI. Lama-lama saya kan kebetulan dulu waktu di Manado lahir baru saya tinggal di rumahnya mamanya Sydney Muhede. Waktu itu Giving My Best. Sebelumnya kan VOG. Tuh, saya tinggal di rumah Mam Teli almarhumah. Jadi saya dididik oleh Mam Teli. Jadi pas Mongol ke Jakarta, Mongol berpikir kan nanti Mam Teli bantuin. Tapi kan kita gak bisa berharap kepada manusia. Beliau juga tetap membantu. Tapi kan keterbatasannya kita gak bisa maksa. Betul. Kita kan bukan siapa-siapa. Jadi mau tidak mau gue harus bekerja. Ya udahlah kalau di saat udah penat banget. Saya pasti ke Untung Suropati itu. Saya udah pernah bawa banyak artis. Saya dulu tuh suka nangis di sini. Nah, apakah sekarang dengan kondisi saya lahir dari keluarga seperti ini, dengan saya sudah punya putri 14 tahun, apakah pengajaran yang masa lalu tidak membayangi ke Mongol sampai Mongol bisa salah mendidik anak sampai hari ini? No. Saya mendidik anak, puji Tuhan banget. Anakku menjadi anak yang memang single fighter saya karena ditinggal istri di saat anak saya usia 4 bulan. Saya waktu itu sampai nangis-nangis sama Maitua, sayang bawa Jo ini adik. Siapa mau kasih batoto, kasih yang kita laki-laki. Terus Maitua bilang, "Ngana Jo yang urus itu anak." Jadi gue langsung gue panggil mami dari Manado ke Jakarta. Terus dia setiap sore beli ASI. Beli apa donor ya istilahnya. Maksudnya kita ngasih duit ke ibu-ibu di Cipto yang ngasih asinya. Terus dia ngasih asi setermos. Jadi anak saya lahir dari minum susu dari usia 4 bulan sehari itu dari asi orang lain. Dan ternyata anakku menjadi anak yang membanggakan bapaknya sekalipun merepotkan bapaknya. Karena anak cewek bro. Anak cowok 3 bulan sekali beli sepatu aman. Anak cewek beda Bang Daniel, Bapak di sorga. Aduh, rekening lu kalau boleh ada 5 bang. 1 khusus jajannya di gerejanya Glow. Mallnya GI bang. Gak ada noti. Gak ada strawberry, beli jepitan lusinan. Di PI 1-1 terus jepitan rambut 200.000. Terus dia bilang beli dong Pi. Gua bilang ambil 3. Dia nyahut sebulan kan 30 hari. Bayangkan 5 juta habis jepitan rambut. Udah gitu omanya provokator. Mami di belakang, anak dok cuman 1 baku-baku hitung. Oh iya Jodan.
Jadi saya tidak mau mendidik anak saya seperti saya terdidik waktu dulu. Ya. Saya bikin, karena mungkin saya bapak ada Mandarinnya, ada Chinanya. Saya menyisikan sepersekian penghasilanku, kita split 3. Nah yang split 1 nih buat gua besok mau nyalon Bupati Sanger. Oh. Nah, tapi apakah akan jadi? Enggak. Karena sampai hari ini restu itu enggak keluar. Dan mohon maaf, beliau bukan orang tua kandung saya, tetapi saya sangat taat, patuh apa kalimat mami. Wow. Karena di tiap hari beliau berdoa buat Mongol, termasuk tadi tuh kita bilang, Mi, kita mau bak konten den dandil mananta. Hei sayang, dia sunya ada satu iman den torang. Mami dengar dari mana? Banyak DP berita. Gue bilang, Mi, berita belum tentu benar. Hoax. Jangan dipercaya. Yang dipercaya cuman Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, Dweda, dan Kitab Suci Konghucu. Media jangan, Mami. Itu cuma mau kasih naik jumlah pembeli dan pembaca. Tapi kalau firman itu gak mungkin salah. Buktinya saya diundang. Waduh salam nih for dia. Kalau boleh for foto kong. Ucapkan you for mami. Bilang sehat selalu. Jadi saya berharap teman-teman yang punya anak juga di rumah. Kalau boleh di saat kita mempunyai masalah. Jangan dihantam ke anak. Selesaikan masalah dirimu dengan suamimu. Anak jangan sampai terlibat dalam hal tersebut. Saya di saat bercerai dengan istri, saya tidak melibatkan anak. Saya lebih fokus cari kerja sehari 2 kerjaan, Bang. Karena untuk biaya susu dan sebagainya, saya harus beli popok dan sebagainya. Tetapi orang kan nanya, perceraian Mongol kenapa? Saya bercerai simple, Bang. Karena mau ke Israel. Mertua, kalau bahasa Manado tuh mama mantu. Dia udah daftar Holy Land Tour. Di salah satu gereja GBI besar. Dan dia suruh Mongol yang bayar. Saya belum artis itu, masih kerja kantoran. Terus mertua datang marah-marah. Ngana memang laki-laki tidak bertanggung jawab. Ngana memang nyonya. Serek, Bang. Sekarang gue punya banyak duit, Bang. Endorse kemarin orang ke Israel selama 2 tahun. Gue dikasih tiket bisnis kelas ke Israel 4 orang. Pas tiketnya gue terima, gue pulang rumah. Udah mau nangis itu, Bang. Astaga Tuhan Yesus, kita mau ke Israel. Mongol bilang, Mi, bahasa dia Jo, torang mau ke Israel. Mami Mongol bilang apa? Ke Israel mau ketemu deng siapa? Ke Israel mau ketemu siapa? Gue mikir iya juga ya. Kan Tuhan Yesus so di sorga. Bunda Maria so mati. Simon Petrus, Paulus, Timotius, Zebedeus, Sakeus, Sida-Sida. Semua so mati. Herodes, Pontius Pilatus, so mati. Nah kita kesana mau ketemu siapa? Iya. Ya kan? Jadi mendingan duitnya bikin rumah. Ambil buat kreditan rumah, DP uang pertama. Luar biasa. Jadi ada rumah di rumah daripada ke Israel pulang gembel. Terima kasih. Terima kasih Mongol. Thank you so much Mongol. Thank you so much. Thank you banget kepada semua sorry kita. Bang. Ya. 2 jam loh. Iya lebih. Stand up itu 15 menit hitungannya. Iya. Ini 2 jam. Sorry. Cina kan perhitungannya harus benar ya. Di 25, taruhlah gue kasih diskon 30 menit lah Bang ya. Berarti 4 kali bayar ya. Ini bakal Ini ginjal siapa yang kita titip? Enggak tenang. Buat Tuhan, buat apapun kegiatan yang namanya kegiatan positif, saya gak pernah minta tarif. Thank you. Hanya menerima persembahan kasih. Iya kan. Maksudnya persembahan kasih kalau kita show bener kan Bang? Iya. Ditarifin. Biasanya orang ngasih amplop putih. Saya kasih rumah putih. Ini adalah souvenir dari Daniel Tulanga kamu. Bahasa Indonesia Timur tetangga itu Birman. Tetangga itu? Birman. Itu bahasa Belanda. Itu, kami orang Manado tuh banyak yang bisa bahasa Belanda. Dan saya minta dukungan doa dari teman-teman. Saya akan tur Eropa untuk bulan Juli. Luar biasa. Lumayan kan stand up pakai bahasa Belanda, bahasa Jerman. Gue bisa soalnya. Serius? Iya, gue gak bisa bahasa Inggris Bang. Tapi bahasa Belanda gue bisa. Oke, thank you.
Thank you. Yang pastinya terima kasih sekali lagi buat Mongol dan tetangga selalu menyangga dan bukan menyanggah. Dan untuk teman-teman yang nonton di YouTube, kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye guys. Bye. Bye. Mongol Stress boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi. Thank you. Thank you.